Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabarnya? Bertemu dengan Ayah Trian kali ini di mata pelajaran matematika bab relasi dan fungsi. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat nantinya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan selama corona masih belum reda. Jangan lupa tetap dan selalu pakai masker bila keluar rumah, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan banyak orang. Langsung saja kita bahas tentang relasi. Relasi artinya adalah aturan yang memasangkan satu himpunan ke anggota himpunan yang lain. Relasi himpunan A ke himpunan B, penulisannya R, A, tanda panah B. Contoh, misalkan Eko menyukai warna merah, Rina suka hitam, Tono suka merah, Dika suka warna biru. Maka di sini kita dapatkan dua himpunan. Di sini himpunan nama-nama, Eko, Rina, Tono, dan Dika ini himpunan anak yang kita sebut A. Himpunan B-nya di sini, himpunan warna, merah, hitam, merah, dan biru. Lalu kita gambar gunakan diagram panah. Di sini A kita tuliskan menggunakan titik Eko, Rina, Tono, dan Dika. Kemudian himpunan B-nya merah, hitam, dan biru. Terus kita kasih panah sesuai dengan keterangannya. Eko menyukai warna merah, berarti Ekonya di sini merah. Rina ke hitam, Tono merah, Dika biru. Seperti itu ya. Lanjut, kita menyatakan bentuk-bentuk dari relasi fungsi. Ada 3 bentuk. Bentuk pertama yaitu diagram panah. Ini kayak tadi bentuknya, yang ada lingkaran-lingkaran kayak gini, terus ada panahnya. Bentuk keduanya yaitu kita nyatakan pasangan berurutan. Menentukannya kita tinggal tulis saja. Tadi nama dan warna, berarti dikasih tanda kurung ya. Eko menyukai warna merah, berarti Eko, merah, tutup kurung, terus Rina, hitam. Kita tulis semua sampai selesai. Dika, biru, dan seterusnya. Terus, kalau bentuk ketiga, diagram Kartesius, ini menggunakan kayak gini. Misalkan panah A-nya yang mendatar, panah yang ke atas B. Kita tuliskan nama-namanya. Yang mendatar, Eko, Rina, Tono, Dika. Warnanya boleh menggunakan tulisan, boleh menggunakan warna kayak gini. Asalkan menjelaskan keterangannya. Merah, hitam, biru. Sesuai dengan contohnya tadi ya, Eko menyukai warna merah, berarti di sini titiknya. Rina menyukai warna hitam, di sini. Tono menyukai warna merah, Dika menyukai warna biru. Seperti itu. Lanjut ke fungsi atau pemetaan. Tadi kita sudah bahas relasi. Fungsi ini atau disebut pemetaan sama artinya adalah relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan dengan tepat satu anggota pada himpunan lain. Jadi F tadi R ya kalau relasi, ini fungsi F A ke B. Ini gambarnya kayak gini. Kita punya istilah-istilah di dalam fungsi. Ada domain, ada kodomain, ada ring. Domain itu yang sini, yang daerah asal A. Ini namanya domain. Semuanya A, B, C ini namanya domain. A, B, C, A, B, C. Kodomain daerah kawan B, yang sebelah kanan. Kodomain. Ini jangan kebalik ya. Domain yang kiri, kodomain yang kanan. Daerah kawan B. X, Y, Z, semuanya ini daerah kawan B. Terus ring ini agak berbeda. Ring itu daerah hasil. Nah, ring itu yang tidak terkena tanda panah. Kalau ini ring sama kodomainnya sama, karena kena semua. Kalau di sini beda. Kalau kodomainnya itu X, Y, dan Z, ringnya X dan Y, karena Z tidak terkena tanda panah. Di sini juga X, Y, Z, ringnya itu X dan Y, tidak terkena tanda panah. Terus perbedaan fungsi dan bukan fungsi. Kalau fungsi itu di domain atau di A ini punya pasangan di B, jadi satu kali panah.
kita lihat A punya pasangan X, B punya pasangan Y, C pasangannya Z. Berarti ini fungsi masing-masing satu kali. Di sini juga A punya pasangan X, B ke Y, C-nya ke X. Gak apa-apa di sini double. Yang penting sini satu-satu punya pasangan masing-masing. Ini namanya juga fungsi. Nah, kalau yang di bawah kita lihat A, X, B ke Y, C-nya nggak ada, A-nya juga ke Z ini. C-nya kan nggak ada pasangannya. Berarti bukan fungsi. Meskipun di sini masing-masing berpasangan. Ini nggak usah kita pedulikan, kita ke sini saja, ke A-nya. Yang penting A-nya seperti ini. Ini juga A punya pasangan, B punya 2, C-nya nggak punya. Berarti ini bukan fungsi. Yang penting tiap domain atau daerah A-nya ini punya masing-masing satu pasangan. Itu namanya fungsi. Ini bukan fungsi. Lanjut ke banyak fungsi. Jika banyak anggota himpunan A, NA sama dengan A, terus NB sama dengan B, maka kita menghitung banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. Kalau banyak fungsi A ke B, berarti kebalikannya, B pangkat A. Kalau B ke A, berarti A pangkat B. Contohnya, ini A-nya 1, 2, dan 3, B-nya 4 dan 5. Maka banyak fungsi atau banyak pemetaan, fungsi dan pemetaan sama ya. Yang mungkin dari A ke B adalah, berarti kalau A ke B kan B pangkat A, berarti 2, B-nya 2, pangkat 3, berarti A-nya 3, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti banyaknya 8. Kalau fungsi atau pemetaan yang mungkin dari B ke A, berarti kebalikannya, A pangkat B, A-nya 3, B-nya 2, berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9, berarti banyaknya 9. Lanjut ke rumus fungsi. Ini rumus fungsi fx dapat ditulis kayak gini. F-nya ini fungsi, X-nya ini daerah asal atau domainnya, AX plus B ini bayangan dari X. Kita menghitung secara substitusi. Contohnya seperti ini. Fx sama dengan 2x plus 2. Nilai fungsi untuk x sama dengan 2 adalah, kita tinggal masukkan saja x-nya sama dengan 2. Berarti F2, x-nya ya. Nah ini 2x, berarti 2 kali x, 2 kali 2, ditambah 2, berarti 2 kali 2, 4, tambah 2 sama dengan 6. Berarti F2-nya nilainya ketemu 6. Lanjut lagi, kita menentukan rumus fungsi. Contoh, fungsi fx sama dengan ax plus b. Jika f5 sama dengan 13 dan f2 sama dengan 4, tentukan nilai a dan b, tentukan rumus fungsi, dan c tentukan f min 5 sama dengan berapa. Nah, kita ke a dulu. Kita cari nilai a dan b. Caranya, pertama kita tulis fungsinya dulu, fx plus ax plus b ini ya. Ax plus b, f5 sini ya, f5 sama dengan substitusi tadi, x-nya 5 ya, berarti ax berarti 5a. 5a plus b sama dengan 13. F2 x-nya 2, berarti ax berarti 2a tambah b sama dengan 4. Ini. Nah, kita cari yang sama, kita kurangi. Ini yang sama ya, b dengan b. Ini kita kurangi semua. B dikurangi B kan 0, sini 0, enggak ada nilainya. Terus 5a dikurangi 2a, 3a, 13 dikurangi 4, 9. Maka A-nya sama dengan 9 dibagi 3. Kalau ini 3a dikali kan, kalau pindah ruas berarti dibagi, kebalikannya 9 bagi 3. Maka A ketemu 9 dibagi 3 sama dengan 3. A-nya ketemu 3. Terus kemudian yang B, kita ambil salah satu dari sini saja. Berhubungannya sudah ketemu ya. Misalkan kita ambil, bisa di 5a plus B sama dengan 13, bisa 2a plus B sama dengan 4. Kita ambil yang ini, 2a plus B sama dengan 4. Berarti A-nya berapa kan, sudah ketemu kan? 3. Berarti 2 kali 3, 2
2 kali 3 ditambah B ketemu sama 6 dengan 4. tambah B sama dengan 4, B sama dengan 4, Ini pindah ya, jadi minus 4 min 6, B nya ketemu minus 2. Jadi A nya ketemu 3, B nya ketemu min 2. Terus kita cari rumus fungsinya. Nah, kita tuliskan awal fungsi fx sama dengan ax plus b. Maka fx sama dengan A nya kita masukkan 3 ya, A nya 3, x, B nya min 2. Maka fx sama dengan 3x min 2. Jadi rumus fungsinya ini ketemu. Kemudian kita cari f min 5. Nah, kita tuliskan lagi fx sama dengan ax plus b. F5 sama dengan A nya ketemu, X nya ketemu, X nya ini, B nya ketemu. Jadi kita tinggal masukkan aja cari nilai F min 5. A nya 3, X nya minus 5 ini, B nya min 2. Nah, ini dikali 3 kali min 5 minus 15 ditambah min 2, berarti dikurangi ya. Min 5, min 15 dikurangi 2, maka ketemu min 17. Jadi F min 5 nya sama dengan min 17. Lanjut sekarang ke grafik fungsi. Nah, contohnya fungsi A 1, 2, 3, 4, B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan rumus fx sama dengan 2x min 1, gambarlah grafik fungsi tersebut. Jamnya 2x min 1, kita nanti buat tabelnya. X nya kita tuliskan ya urut ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kita buat 4 aja, 1, 2, 3, 4. Nah, dengan rumus 2x min 1 kita substitusi 2x min 1. Jika x nya 1, 2, x nya 1 min 1 berarti 2 min 1 ketemu 1. Berarti jika x 1, fx nya 1. Terus jika x nya 2, maka ketemu 3. Berarti sini 3. Terus kalau x nya 3, 3 kali 2 6 min 1 5. Berarti 5. Terus jika x nya 4, 2 kali 4 8 min 1 7. Berarti 4, fx nya 7. Maka ketemu untuk tabel kayak gini. Jadi titik koordinatnya kan x, fx, berarti 1 1 2 3 3 5 4 7. Sekarang kita gambarkan ke sini x 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Y nya juga gini. Jika x nya 1, fx nya 1, maka titiknya di sini. Terus 2,3 titiknya di sini. 3,5 ini 3,5, 4,7 di sini. Lalu kita bentuk garis dari titik tersebut, terbentuk sebuah garis. Maka grafik untuk fx sama dengan 2x min 1 gambarnya seperti ini grafiknya. Nanti juga ada contoh lainnya. Terus ini yang terakhir korespondensi 1-1. Tadi ada relasi sudah, terus ada fungsi atau pemetaan sudah. Sekarang korespondensi 1-1. Itu artinya fungsi yang memetakan setiap anggota dari himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B dan sebaliknya. Jadi kalau fungsi kan yang A-nya tadi awal harus punya pasangan. Kalau yang korespondensi 1-1 ini A dan B-nya punya masing-masing pasangan. Bila n A sama dengan nB, maka n faktorial. Jadi n faktorial itu sejumlah n. Jadi n kali n min 1 kali n min 2 kali n min 3. Jadi misalkan n-nya 4, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Pokok turun terus. Misalkan n-nya 6 juga sama. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. N faktorial 3 faktorial juga sama. 3 kali 2 kali 1. Pokok terus sampai ketemu angka 1. Sekarang kita masuk ke contoh. Berapa banyak korespondensi 1-1 yang bisa dibuat dari himpunan C terdiri dari huruf vokal dan D bilangan prima yang kurang dari 13? Jawab. Himpunan C huruf vokal apa huruf vokal?
A, I, U, E, O ya, huruf vokal ya. Berarti himpunan C-nya ini. Himpunan D-nya bilangan prima yang kurang dari 13. Bilangan prima ingat ya, 2, 3, 5, 7, 11. Pokoknya yang tidak bisa dibagi kecuali dibagi angka 1 dan angka itu sendiri. Karena kurang dari 13, maka 13 tidak termasuk di sini. Berarti ini D-nya 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, ini kita hitung himpunan tadi kan memetakan C ke D. Ini kita hitung, C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. D-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama ya. NC sama dengan ND. Sama-sama 5 jumlahnya. Maka jumlah korespondensi satu-satu antara himpunan C dan D adalah 5 faktorial. 5 faktorial kayak konsepnya ini. Maka dikalikan menurun ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tinggal dikalikan aja, ketemu hasilnya nanti ada 120 korespondensi satu-satunya. Seperti itu ya anak-anak. Pertemuan kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.